الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Segenap pengurus dan anggota Majelis Taklim Masjid Nurul Mukminin yang insyaallah sangat dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini di penanggalan 5 Mei 2024, tepatnya di 26 Syawal 1445 Hijriah. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan iman, kekuatan Islam untuk seraya berangkat hadir di rutinitas tiap bulannya, jadi pengajian rutin. Salawat berbagai salam tak lupa kita aturkan atas keharibaan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya tidak tuntut lagi salawat karena dari tadi saya salawat orang. Nanti dilewati surga. Baik. Sebulan penuh Ramadan kemarin kita puasa. Lalu Rasul menganjurkan kembali dengan kalimat summa ata'u sitta, menambahkan 6 hari. Jadi ini sudah luar biasa puasa. Pertanyaan selanjutnya, kenapa begitu banyak orientasi puasa yang harus kita kerjakan sepanjang Rajab, Sya'ban, Ramadan sebulan penuh, ketemu Syawal puasa, dan itu tidak berhenti. Bulan depan juga kita masih puasa. Ada keutamaan puasa, bahkan ada keutamaan puasa nanti di awal Zulhijjah, 10 hari pertama. Jadi banyak puasa yang akan kita kerjakan sampai nanti ketemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar melaksanakan esensi puasa? Yakni puasa itu merubah tidak hanya perilaku, tidak hanya akhlak, tapi batinnya seorang yang melaksanakan puasa. Jangan puasa sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi ternyata kualitas puasanya tidak sejalan dengan bagaimana perilakunya. Jadi dia sekedar puasa tapi dia menghibah, dia puasa tapi tetap menyakiti hatinya orang, dia puasa tapi pokoknya berbuat sesuatu yang bisa menggugurkan pahala puasanya. Makanya coba, dari sekian banyak puasa yang kita sudah kerjakan di bulan Ramadan, di bulan Syawal, atau kemarin sebelumnya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, hari ini saya mau ajak kita evaluasi puasa. Puasa itu seperti puasa apa sebenarnya? Jadi ada 2 tolak ukur puasa yang digambarkan. Yang pertama, ada orang yang berpuasa seperti puasanya ular. Ular itu ternyata binatang yang juga berpuasa. Sama halnya dengan puasanya manusia. Ular kalau puasa dia tidak makan, dia tidak minum, tidak bertemu dengan lawan jenis. Bagaimana penggambaran puasanya? Ketika ular mau sedikit memperpanjang usianya lebih panjang daripada sebelumnya, dia harus berganti kulit. Caranya dia harus tidak makan, dia tidak minum, dia tidak bertemu dengan lawan jenis. Dia akan mencari tempat di mana jauh daripada habitatnya. Lalu dia berbentuk lingkaran, jadi kayak rumah nyamuk. Itu lagi puasa dia. Lalu setelah melewati interval waktu tertentu, mungkin sepekan 2 pekan, terjadilah pengelupasan dari kepalanya sampai ekor. Terkelupas kulitnya. Perubahan yang signifikan yang terjadi pada ular ketika setelah puasa, selesai berpuasa, kulitnya lebih baik daripada sebelumnya. Jadi sama kita itu kalau pakai RTL lebih cerah. Ada perubahan kalau pakai skincare ya. Ular begitu. Setelah berpuasa, mungkin sepekan 2 pekan berpuasa, kulitnya lebih berkilau. Kenapa? Karena kulit lamanya terkelupas. Cuma sayangnya dia tetap menjadi pribadi yang menakutkan. Dia tetap yang sulit ditemani kerjasama. Dia tetap hewan yang menjijikkan. Namanya tetap ular. Orang kalau sudah dengar namanya ada ular di situ di toilet, tidak mau masuk di toilet. Orang sudah takut kalau bicara masalah ular. Jadi singkatnya, puasanya ular tidak ada perubahan yang signifikan. Kalau ada orang berpuasanya sama dengan ular.
Jadi begitu sih, jalan di tempat, tampak lagi kelihatan bahwa dia sudah puasa. Tapi tolak ukur yang kedua, ada namanya puasa ular. Jadi kalau tadi besar ular, ini lebih kecil ular. Kita kalau dengar yang namanya ular itu menjijikkan. Kalau orang Bugis bilang cak giri-giri, jijik, geli, ya itu kalau ular. Yang biasanya kasih rusa-rusa daun, bunga-bunga di rumah itu ular. Yang kasih lubang-lubang daunnya itu ular. Tapi ternyata ular juga walaupun tidak panjang-panjang amat, kalau dia mau panjang umur, dia harus berpuasa. Jadi sebenarnya itu esensi puasa itu memperpanjang usia. Ular kalau mau sedikit panjang umurnya, dia harus berpuasa. Bedanya dengan puasanya ular, kalau ular tadi menjauh dari habitatnya dengan tidak makan dan tidak minum, ular juga menjauh dari habitatnya, tidak makan, tidak minum, tapi dia bungkus dirinya dengan kepompong. Nah itu ular itu kalau puasa begitu. Jadi kalau kita pernah perhatikan ada kepompong dekat rumah, itu ular yang lagi berpuasa. Dia menjauhi lawan jenisnya dengan cara seperti itu. Karena ular ternyata punya kebiasaan, dia biar kenyang bagaimana, kalau yang penting ketemu daun, hancur itu daun. Pasti rusak itu bunga-bunga. Makanya satu-satunya cara supaya dia tidak makan dan tidak minum, dia harus menutup dirinya dengan kepompong. Lalu setelah melewati interval waktu, mungkin sepekan juga atau beberapa hari, keluarlah dia dari kepompongnya, letaklah kepompongnya, muncullah wujud baru setelah dia berpuasa. Jadi kemarin dia tidak makan, tidak minum, tidak bertemu lawan jenis, akhirnya dia berubah wujud. Yang dulunya dia menjijikkan, sekarang lebih cantik. Karena ternyata dulu dipanggil bulan, sekarang dipanggil kupu-kupu. Coba, sudah jadi kupu-kupu. Itu kepompong itu wasilanya. Jadi dari ulat menjadi kupu-kupu. Yang dulunya ulat itu kerjanya melata dan di bawah, sekarang sudah bisa terbang lebih tinggi. Namanya jelas sudah berubah. Dulu ulat, kalau dengar ulat pasti jijik, tadi geli dan segala macam. Tapi kalau sudah dengar dibilang, oh banyak kupu-kupu di rumahnya ya, kita pasti penasaran, mau langsung ke sana, mau foto-foto dan segala macam. Cantiknya tahu rumahnya karena banyak kupu-kupunya. Lebih menarik. Artinya apa? Puasanya ulat berhasil merubah wujud, tidak hanya perilaku tapi kebiasaannya juga. Yang dulunya merusak daun-daun, justru sekarang kalau sudah jadi kupu-kupu, dia membantu penyerbukan pada bunga. Jadi kebiasaannya sudah berubah. Dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Sekarang adalah apakah puasa kita yang kemarin banyak kita lakukan di Rajab, di Sya'ban, di Ramadan, bahkan setelah puasa Syawal, benar-benar ada perubahan dalam diri kita, ada peningkatan kualitas. Apakah puasa kita bisa sebenarnya seperti puasanya ulat, atau justru puasanya seperti puasanya ular, yang tidak ada perubahan signifikan, sekedar dia tahu bahwa dia sudah puasa. Ya. Disinilah pentingnya menguji kualitas iman. Kualitas iman diuji. Bagaimana progres menguji kualitas iman? Contoh, ada ibu-ibu konsultasi ke dokter. Begitu sampai di dokter bilang, ini penyakitnya ibu tidak bisa sebenarnya tertolong. Dari sudut pandang medis, saya perkirakan mungkin umur 3 bulan lagi. Tapi kalau mungkin panjang umur, coba-coba kita kurang-kurang itu makan yang berminyak, jangan makan yang asin-asin, hindari gorengan dan segala macam. Coba-coba banyak olahraga. Kalau seperti itu, saya barangkali bisa perkirakan lebih dari 3 bulan umur. Kira-kira pulang dari dokter, apa yang harus kita kerja? Apakah didengar arahannya dokter atau tidak? Didengar. Mulai kita berhenti makan goreng, berhenti makan yang asin-asin. Coba. Kenapa? Karena dokter tadi sudah memponis kita yang sampai umur 3 bulan. Kecuali barangkali kita perbaiki itu pola makan tadi, pola hidup tadi, harus banyak olahraga. Ya. Kita mendengar dokter karena takutnya kita mati. Tapi ternyata 1400 tahun yang lalu Allah sudah mengingatkan kepada kita. Ada kalimat yang sering dibaca sama Ustaz Nurmi, kullu nafsin
Setiap yang bernyawa akan mengalami yang namanya kematian. Kalau menurut dokter 3 bulan ke depan kau akan mati, tapi menurut Allah kapan saja, mungkin ini hari, mungkin sebentar, mungkin besok, kau akan mati. Tapi sekarang perbandingannya adalah sejauh mana iman kita, apakah dominan mengikuti dokter atau mengikuti Quran? Coba, ini muhasabah, tidak mesti dijawab ini, dijawab dalam hati masing-masing. Karena jangan sampai ternyata, oh saya selama ini kalau dokter yang tanya kecepatku itu, tapi ternyata kalau bahasa Quran yang ditampilkan kayak sama dai, sama mubalik, sama ustaz-ustazah yang tanya, kenapa saya condong kayak malas-malasan, ogah-ogahan, kerja dan segala macam. Coba, ini ujian kualitas iman. Puasa merepresentasikan hasil ujian kualitas keimanan. Bagaimana kita harus lebih yakin kepada Allah. Jangan hebatnya ibadah hanya Ramadan. Begitu keluar Ramadan, jarang muncul di masjid. Jangan hebatnya puasa waktunya di Ramadan. Begitu keluar Ramadan, Senin Kamis ditinggalkan, ayam bait tidak ada lagi. Saya sering mati Ustaz, puasa 2 kali sepekan itu berat. Jawabannya sudah terjawab di Ramadan. Kalau ada yang mengeluh puasa Senin Kamis berat, kita mampu puasa sebulan berturut-turut. Coba, jadi harusnya tidak berat. Setengah mati puasa 3 hari berturut-turut ayam bait. Kata Allah kemarin sebulan berturut-turut kok mampu. Tidak bisa kebabtu sholat lain tengah malam. Tiap malam di 10 hari terakhir ada orang yang rela-rela jauh lagi di masjid raya sholat lain 10 hari terakhir mampu. Coba, ini mindsetnya adalah tergantung kita mau atau tidak, bukan mampu atau tidak. Terlalu banyak narasi ibadah yang kemasannya mengatakan hanya untuk yang mampu. Kurban, ini sekaligus saya kaitkan. Kurban katanya hanya untuk yang mampu. Haji, ini sudah masuk perjalanan haji. Bagi yang mampu, ini yang kita melawan ini. Bagaimana kita ganti narasi bagi yang mampu, tapi dengan narasi yang tahu, bagi yang mau. Karena sebenarnya bukan masalah mampu atau tidaknya, mau atau tidaknya. Di luar sana itu banyak orang dan dari sudut pandang kita, dia tidak mampu berkurban, tapi ternyata hebatnya tiap tahun kurban. Kenapa? Karena dia mau, bukan masalah mampunya. Dia menggunakan segala cara. Contoh, mungkin ibu pengajian bikin arisan kurban, itu salah satu cara itu. Mungkin tidak mampu, tapi karena mau dia semangat, dia tanya, ada cara yang supaya saya mudah dia kurban? Ada yang nabung dan segala macam. Penggambarannya begini. Ada ibu-ibu pakai iPhone 13 Pro Max. Padahal pekerjaannya suaminya apa tahu tidak seberapa. Tidak mampu, tapi karena mau pakai iPhone 13 Pro Max, akhirnya berkunjung ke Home Credit. Ini karena mau, tidak mampu saudara. Ada orang mau sekali dibilang punya rumah sendiri, tidak mau dibilang kontrak. Tapi pekerjaannya tidak seberapa, penghasilannya juga tidak seberapa. Akhirnya KPR. Tidak mampu, tapi karena mau. Coba. Ini mindset seperti ini yang harus ditanamkan untuk ibadah-ibadah tertentu dalam Islam, termasuk kurban dan haji. Mau atau tidak, bukan mampu atau tidak. Kurban itu menawarkan kita banyak hal, termasuk bagaimana kualitas iman diuji atas dasar kurban dan haji. Sepanjang kita mau, maka segala sesuatunya dimudahkan. Jadi yang penting tepat, tapak, percaya, yakin. Ya, kuncinya kan iman. Ramadan kemarin itu diantar dengan kalimat imanan wa ihtisaban. Jadi orang yang berpuasa itu kalau dia yakin dan percaya sembari berharap pahala, ini orang yang berhasil nanti puasanya. Kecuali tidak yakin. Makanya kata Allah, puasa itu untukku, hanya aku yang mengetahui ganjarannya dan hanya aku yang akan memberikan nanti pahalanya. Kata Allah dalam hadis qudsi. Karena kita tidak tahu nih ibu-ibu bagaimana fotonya yang puasa yang mana tidak. Kalau lagi foto gini kan, yang mana yang puasa yang mana tidak. Semua sama tampilannya. Dan memang yang tahu kita puasa atau tidak hanya Allah. Hari ini ada yang puasa, kita tidak tahu. Mungkin sama-sama kita semua puasa. Duhur tadi
ada yang ambil air wudhu, kita tidak tahu. Kumur 3 kali sampai terbuat keluar, itu hanya Allah yang tahu. Kan begitu ya? Karena puasa itu seperti itu. Makanya menguji kualitas iman lewat puasa, sepanjang kita berani jujur. Jujur itu menentukan kualitas keimanan. Makanya banyak hal yang diajarkan lewat puasa yang kita kerjakan di bulan Rajab, di bulan Syawal, di bulan Ramadan, Syawal, dan nanti Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya. Jadi banyak hal pelajarannya, termasuk pelajaran jujur. Kalau selama ini ada yang mengatakan, Ustaz, saya tiap hari sudah sholat berdoa, sudah zikir berdoa, sudah sholawatan berdoa, sudah sedekah doa, tapi sampai detik ini doa saya belum dijawab, bisa jadi belum jujur. Coba saya sampaikan satu kisah dalam kitab Sifatus Safwan. Ada namanya ulama sufi. Dia raja pada saat itu. Jadi dia seorang raja, tapi memilih suhud. Suhud itu tampil apa adanya. Tidak seperti raja pada umumnya. Sekarang kalau ada orang kaya, momentu ada kasih dirinya bilang orang kaya. Tapi Ibrahim bin Adam, dia orang kaya, dia raja pada waktunya, pada zamannya. Tapi dia tidak memperlihatkan dirinya bahwa dia raja. Dia tampilannya biasa-biasa saja. Jadi singkat kisah dari banyak kisah kebaikannya Ibrahim bin Adam. Termasuk dia pernah memberangkatkan satu kampung untuk umroh dan haji. Jadi pernah Ibrahim bin Adam berkunjung ke tanah suci Mekah, pergelaran haji. Selesai haji, dia berniat nanti kalau pulang haji saya mau melakukan perjalanan ke Aqsa. Saya mau ibadah di Aqsa sebagaimana ibadahnya para nabi, karena ini ulama sufi. Kalau kita sebut sekarang istilahnya wali. Jadi Ibrahim bin Adam mampir ke salah satu penjual di Masjidil Haram untuk membeli 1 kilo 2 kilo kurma supaya ada bekasnya pergi ke Aqsa. Karena itu ke Aqsa perjalanannya waktu itu 4 bulan. Jadi sedikit-sedikit jalan kaki, ada beberapa daerah harus naik unta dan segala macam. Pokoknya kurang lebih 4 bulan. Akhirnya setelah membeli 1 kilo 2 kilo kurma, yang layani itu orang tua waktu itu. Dia kenal baik. Jadi setelah dia beli kurmanya, dibungkuskan, mau tinggalkan itu jualan, dia lihat nih, ada kurma di bawahnya timbangan. Anu di kamarnya tidak ada kasih masuk tadi di kantong plastik. Akhirnya dia makan itu 1 biji kurma. Perjalanan dimulai sampai di Aqsa 4 bulan kemudian dia ibadah di bawah kubahnya Aqsa. Sementara zikir selepas sholat, karena ini wali, ini ulama sufi, dia mendengarkan suaranya malaikat berbincang di belakangnya. Ada malaikat yang ngomong begini. Kita lihat itu Ibrahim bin Adam. Ini ulama yang cukup dicintai oleh Allah, sangat disayang sama Allah. Karena saking disayangnya, kalau dia angkat tangannya berdoa, itu langsung diterima doanya. Hebatnya ini Ibrahim bin Adam. Tapi kata malaikat yang satu, itu dulu, sekarang tidak nih. Kenapa bisa kata malaikat? Kemarin waktu pulang haji, dia beli kurma 1 kilo. Tapi begitu dia tinggalkan tempat penjual kurma, ada 1 biji kurma makan yang tidak halal untuknya, karena memang bukan dia punya. Nakira dia punya, ternyata bukan punyanya. Dia makan, sejak saat itu doanya tertolak. Coba, saya ulang. Dia makan 1 biji kurma yang nakira punyanya, padahal bukan haknya. Sejak saat itu kata malaikat, doanya tertolak. Itu Ibrahim bin Adam. Dengar pembicaraan malaikat di belakang, langsung kaget. Dia kumpul pakaiannya, dia kumpul bawaannya, lalu dia kembali ke Masjidil Haram. Dia mau cari ke orang tua yang punya kurma. Saya harus halalkan itu. Ternyata 4 bulan selama ini doaku tertolak terus gara-gara 1 biji kurma yang haram. Sampai di Masjidil Haram dia dapat tempatnya, tapi bukan itu orang tua yang jaga. Ada anak muda yang jaga. Dia tanya, bukankah ini penjual kurma yang orang tua yang jenggot putih? Oh iya, kebetulan bapak itu. Oh iya, mana beliau? Kebetulan 4 bulan yang lalu saya beli kurma dari dia. Saya beli kurma tapi ada 1 biji kurma yang tidak halal untuk saya, tapi saya makan.
makanya hari ini saya hadir mau halalkan. Oh, itu bapakku yang kita maksud bulan yang lalu dia meninggal dunia. Jadi bagaimana nasibku? Kita siapa? Dan saya anaknya. Oh, kalau begitu Anda sebagai ahli warisnya, saya mohon izin tolong halalkan itu 1 biji kurma. Dan kalau saya tidak ada masalah, paling 1 kilo nih, apa 1 biji nih? Yang jadi masalah sekarang adalah saya 11 bersaudara. Jadi bapak kalau memang serius mau menghalalkan 1 biji kurma, harus mendatangi 11 ahli warisnya bapakku. Mana baik itu saudara yang lain, ada tinggal di Yaman, ada di Afghanistan, ada di Palestina. Coba, jadi dia keliling ke negara Timur Tengah untuk hanya menghalalkan 1 biji kurma. Ini ikhtiarnya Ibrahim bin Adam. Hanya untuk menghalalkan 1 biji kurma. Supaya apa? Supaya doanya kembali bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, ini gara-gara 1 biji kurma. Bagaimana kemarin itu waktu musim Nansa? Musim rambutan. Ini yang bahaya yang suka icip-icip. Ini karena sebenarnya bukan masalah penjualnya sudah bilang iya atau bilang boleh. Ini yang banyak yang tidak paham di Masjidil Haram. Saya ketemu sama teman-teman alumni Mesir di Haram. Ternyata di kebun kurma itu banyak penjual yang memang tidak tahu bahasa Indonesia. Yang ketika ditanya halal, biasa begitu ya, yang pulang ini. Kalau mau dicoba itu, tabe halal, bila itu kalau halal, maksudnya itu beli lagi. Silakan beli. Apa yang mau bilang tentang bahasa Indonesia? Maksudnya itu halal untuk dibeli. Silakan coba lalu kau beli. Ini nak coba dia. Di sana ada coba, di sana coba. Tidak rasa hampir 1,5 kilo lah coba. Baru naik di bus. Pertanyaannya orangnya ikhlas. Coba. Begitu pun penjual lansa, penjual rambutan yang mungkin kemarin sudah disolimi. Ikhlas. Ini jangan sampai hal kemarin yang perbuatan itu yang membuat doa-doa kita tertolak. Kenapa? Ada hal yang jelas haramnya masuk dalam tubuh kita. Kalau yang jelas haramnya itu harus dicari orangnya. Kalau memang masih ketemu, kalau tidak bikin Jumat berkah kasih makan orang. Tapi kalau perkara subhat, kita tidak tahu hal-halnya. Mungkin suami kita kasih uang, tidak tahu dari mana ini halal haram kita kasih ke suamiku. Itulah Ramadan. Kemarin ada namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu yang membersihkan syubhat harta yang kita tidak tahu komponen hal haramnya yang masuk dalam diri kita. Hanya pentingnya mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun zakat fitrah itu ada ketentuannya. Jadi kalau mau dibahas masalah ketentuannya sampai maghrib ini. Intinya puasa dengan segala hal yang ada di dalamnya mengajarkan kita banyak hal. Harusnya jujur. Karena kita puasa supaya pahalanya benar-benar sempurna. Yang kedua, harusnya ada peningkatan. Tidak hanya karena setelah Ramadan ada namanya Syawal. Apa artinya Syawal? Syawal itu meningkat. Segala sesuatu harus ada yang berubah, harus ada yang meningkat. Termasuk puasanya. Jadi karena kemarin di Ramadan sudah sering bersedekah, begitu ketemu Syawal dan bulan-bulan Hijriah lainnya, harusnya sudah terbiasa bersedekah. Karena bayangkan 1 bulan perlu kita bersedekah. Kemarin di bulan Ramadan kita berpuasa, harusnya ketika ketemu Syawal dan seterusnya, harusnya rajin lagi puasa Senin Kamis, ayam berbeda dan puasa-puasa bulan Hijriah lainnya. Kenapa? Karena sudah terbiasa puasa. Itu kalau orang sudah terbiasa, berarti dia sudah sampai di level hakikat, menikmati ibadah. Lain-lain kurang selesai kalau tidak sholat di masjid, lain-lain kurang selesai kalau tidak zikir, lain-lain kurang selesai kalau tidak sholawat, lain-lain kurang selesai kalau tidak sholat kata malam. Itu sudah sampai di level hakikat. Kalau ibu-ibu masih sekedar sholat, sekedar menjalankan syariat, memang masih ada di level syariat. Sholatnya ini hari tepat waktu, besok tidak tepat waktu lagi, mundur lagi sholat bisanya, berarti masih di level syariat. Tapi kalau sudah level wirid, tawaifah, maka dia akan mengulang secara kontinu dan istiqomah. Maghribnya dapat waktu, besok juga begitu, maghribnya dapat waktu lagi. Dan kalau memang sudah rutin seperti itu, dia sudah ada di level yang ketiga, hakikat.
Sementara di pengantin dia tinggalkan acara pengantin dalam masuk di waktu. Lain-lain saya kurasa kalau tidak tepat waktu, tidak di masjid. Itu enak perasaan kalau sudah sholat. Itu dia sudah diimami sholatnya. Coba. Kalau sudah sampai di level itu, bersyukur. Sadar atau tidak, Allah sudah cinta dan sayang sama kita. Tapi mungkin konsekuensinya adalah bisa jadi ibu-ibu akan lebih diuji. Kenapa? Untuk naik ke tingkatan kelas selanjutnya itu akan ada ujian namanya. Tidak ada orang naik kelas kalau tidak diuji. Jadi kalau bilang rajinku sholat, rajinku ibadah, saya jalankan perintah taat kepada Allah, kenapa saya diuji? Kenapa saya masih dapat cobaan? Itu proses pengangkatan derajat. Tidak mungkin itu pengemis yang datang di mobil tak begitu menyanyi. Kalau kita tidak suka suaranya, pasti langsung dikasih uang. Beri mau cepat jelek suaranya. Tapi kalau pengemis bagus suaranya menyanyi di dekat mobil, pasti dia sebentar dikasih uang. Pasti lama-lama itu bagus di suaranya. Karena kita main-main dulu. Siapa nama tadi? Mana kau tinggal? Lama dikasih kodong uang, berkesan di main-main. Tapi itu ujian. Kita justru kita suka suaranya. Makanya seakan-akan kayak diuji nih pengemis. Itu penggambarannya. Jadi bentuk cintanya bentuk cintanya sang Khalik kepada hamba itu, seorang hamba itu. Semakin kita diuji bisa jadi kita dicintai dan disayangi oleh Allah. Tapi jangan sampai kita mengatakan, oh diuji kayak ini, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah mengeluarkan infak zakat sedekah. Kalau itu dia dirinya diuji dulu. Diuji apa? Kita tidak sekolah baru bilang diuji. Bagaimana caranya mau naik kelas kalau kita tidak sekolah? Harus sekolah, harus ikut ujian, maka tunggu proses peningkatan derajat naik kelas namanya. Itu. Terakhir, Ramadan sudah lewat dan kita belum tahu kita akan ketemu Ramadan tahun yang akan datang atau tidak. Intinya proses memantaskan diri akan berjalan ke depan. Sepanjang mindsetnya mindset ukhrawi, yakinlah Allah dengan segala kemuliaannya akan masih mempertemukan kita dengan Ramadan secara utuh. Karena ada orang ketemu Ramadan, hadir di bulan Ramadan, tapi ternyata tidak bisa puasa, tidak bisa turun ke masjid. Kenapa? Sebulan pun dia sakit. Coba. Dan begitu ketemu Ramadan namanya. Ada juga tidak sakit, tapi memang dihinggapi rasa malas, akhirnya dia tidak ibadah. Ini ketemu Ramadan dan banyak yang begitu. Maka tugas kita selanjutnya adalah di bulan Syawal sampai Syaban selanjutnya memantaskan diri dengan apa? Memaksimalkan tupoksi utama kita sebagai seorang hamba. Taat jalankan perintah, jauhi segala larangan. Mindsetnya mindset ukhrawi. Selalu akhirat. Jangan hitung-hitungan dengan Allah. Kalau ada peluang untuk berbuat baik, lakukan, kerjakan. Jangan bilang nanti deh, atau sudah mas saya deh. Kalau masih ada peluang dan masih dititipkan keimanan dan dititipkan rezeki oleh Allah, ayo maksimalkan. Kalau ada donasi-donasi, ada wakaf Quran, ada Jumat berkah, ambil peran, terlibat. Mudah-mudahan salah satu di antaranya nanti amal tak ada yang ahsan amalan. Itu yang bisa jadi wasilah nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.